Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas Babat Majapahit. Yang pertama, Dandang Gula. Dandang Gula permulaan gending. Awal kisah pembuka cerita yang punya lakon yang ingin menjadi ratu, mengalami jalan suka rumit, merebut singgasana. Bila tak ditulung, samar sampai terkelaksana. Peristiwanya belum jauh sampai kini, di zaman Hindu Murba. Zaman Murba seluruh tanah Jawa, wilayah timur yang akan dipapar, yang sekarang masih ada, bekasnya masih utuh, masih dapat menjadi saksi yang menyatakan, yang mulai diatur dekat Malang yang sekarang pada tahun 1200 lebih 68 ada negeri nama Singosari atau Tumampel yang disebutnya. Negara besar dan ramai, membawa banyak ratu negeri-negeri lain mengabdi. Singosari disembah upeti tiap tahun. Raja-raja tanah Jawa mala-mala dari seberang tak sedikit, pulau-pulau tetangga. Dari Sumatera, Borneo, dan Bali, lebih-lebih yang mari Madura. Dari Malaka, Celebes, demi yang jadi ratu Sri Kartanegara Narapati. Yang agung bijaksana, agamanya Hindu, bergelar Raja Pandito. Tapi ada tercelanya, Sri Narapati sangat doyan berperang. Terlalu percaya akan seorang lain dengan sikap masa bodoh saja dan suka minum-minuman. Bila maksud ditutur terlaksanakan, kehendak hati tidak terkendalikan, menuruti nafsu, bergembira senang-senang, dan hal ini layak menjadi margapati, seperti akan terkisah. Anak empat semuanya putri, tidak ada mempunyai putra. Nama putri Sang Katong. Yang pertama disebut Tribuana Sang Permaisuri. Demi putri kedua, Putri Ayem Ayu Mahadewi Diasuhito. Yang ketiga Prajana Pramita Dewi Gayatri penutupnya. Dua putri sudah bersuami. Yang pertama Raden Wijaya. Masih satu keturunan putra lembu Tal Mansyur, cucu Narasinga terpuji, saudara ayah Baginda. Yang kedua bertemu dengan Raden Ardaraja, putra Raja Daha ataupun Kediri, bernama Jaya Katwang. Terkisahkan Sri Mahanarapati, sang Baginda empunya andalan, pejabat sang terpakai, diasih dan dijunjung dilebihkan dari yang lain, melebihi keluarga, berkuasa penuh, kaki tangan Sabaginda, banyak wide namanya tak asing lagi, selalu di samping raja. Tapi sayang, meski dikasihi nafsu buruk tanpa dapat dicegah, seperti banyak wid, punya tekad tak patut, orang sayang dipulung dibenci, kasih dibalas khianat, berani melawan ratu, maksud merusak negara bersepakat dengan sang Raja Kediri, sang Raja Jaya Katwang. Raja Daha ataupun Kediri dengan Raja Tumampel Negara, hubungannya jalan besan dan juga sudah takluk kepada sang Kartanegara Aji. Sayangnya berhati jahat, wit kena bujuk tapi segera ketahuan. Sang Baginda sudah tidak ragu lagi adanya niat jahat. Meski maksud banyak wit sidik tidak jadi perkara utama,
hanya dipindah jabatan sebagai ganti hukum, disumunut menjadi wakil membawa Mola Madura, mewakili Latu gelar Arya Wiraraja. Tentang Jaya Katwang tiada peduli, meski tahu Baginda. Walau jauh negeri Kediri banyak wit Arya Wiraraja, tekadnya tidak luntur, tak putus sambung tutur dengan Raja Negeri Kediri. Rundingan terus jalan, tumambal di musuh Singosarikan, diserang macam-macam siasat dipelajari agar maksud laksana. Maharaja terkisah kembali, Baginda Ratu Sangkartanegara, kehendak kriya tak terkadang, tidak dapat dibendung, tidak mau diajak berunding, berganti sikap tidak bilai usah usul. Yang memberi peringatan bukan senang dan lalu panjang pikiran, malah menjadi murka. Waktu ada pengetua terpilih, tempat Baginda dahulu bertanya. Belum berubah adatnya, Pati sering dijunjung bijaksana, mengolah negeri gagah di medan perang. Pemimpin bertempur, banyak ilmu pengalaman yang bernama Raganta yang terpuji tiada bandingnya. Tapi kini sang Aripati hampir segala apa pendapatnya tidak diajukan lagi, meski akan beruntung bila saja mau berpikir sungguh menimbulkan heran murka. Tak menantu malahan pada akhirnya Raden Pati oleh raja tak digubris, diturunkan pangkatnya. Tidak boleh membawai abdi, dijadikan kepala perdeta. Marta bahtanya direndahkan, diperintah, disuruh. Tidak ikut mengemudi negeri, tak diajak musyawarah, tidak campur gaul. Pendapatnya tak dianggap sebenarnya. Hal ini menanam benih racun bagi negara. Lebih-lebih sang raja memilih bakal ganti Pati Raganata. Baginda tidak telaten, tak menyelidiki dahulu. Sikap laku secara tertib serta keahlian agar baik mulus yang diangkat tak sepadan. Aragani Kebo Tengah, sang Apanji orang yang buruk tingkah. Karenanya Raja Singosari dan separuh para pegawainya tak merasa tentram hati. Membelangkangi ratu, jadi kacau seisi negeri. Rakyat merasa bimbang, hati jadi bingung. Pemerintahan membiarkan Pati Kebo yang tidak tahu disiplin tiada berwibawa. Terkisahkan, negeri Singosari bersahabat dengan negeri Tartar, wilayah negeri Tiongkok malah sejak semula zaman raja-raja dahulu. Era berhubungan tidak putus-putus, persahabatan memanjang. Waktu itu di Tatra, pemimpin negeri Cubilai, nama harumnya. Tapi dua kerajaan ini dalam batin tidak sama jalan, karena Raja Cubilai nganggap Tumampel takluk karena begitu anggapan hati merasa tidak puas. Terima kiriman ingin supaya rajanya langsung datang menghadap berserah diri, layak bagai bawahan. Kalau tiada wakil dikirim dengan resmi sebagai utusan, lalu sang Raja Cubilai mengirim utusan langsung yang membawa pesan Narapati menuju tanah Jawa, menghadap sang ratu membawa pesanan raja ke hadapan sang Baginda Singosari Prabu Kartanegara. Tetapi sang Raja Singosari tak merasa dibawa perintah mengabdi Cibulai kantong, tidak merasa takluk. Berkiriman sering terjadi bingkisan dari Jawa, bukan tanda tunduk sekedar persahabatan. Karenanya kehendak Cubilai tadi tiada diterima. Raja Tarta tak hendak mengerti, kehendaknya tak dapat dicegah, lalu mengirimkan lagi seorang yang diutus. Masih belum bersenang hati, dan beberapa utusan akhirnya Sri Ratu sang Raja Kartanegara disebabkan utusan berulang kali. Sangat murka jadinya. Utusannya yang bernama Mengki waktu datang ditangkap, dicap, kulit jidatnya menonjol, lalu disuruh undur ke negerinya pulang kembali
ketika ia datang menghadap sang ratu. Laporan hal peristiwa murka raja tidak tertahankan lagi. Melihat cap di jidat, sabda raja biadab sekali. Raja Jawa sungguh kurang ajar, berani bersikap sombong, negerimu pasti hancur. Dihancurkan tantra kami, tiada akan selamat takkan dapat ampun. Segalanya akan binasa, tunggu saja pembalasan dari kami, bagi sikap tak hormat. Raja Terata mempersiap diri mengumpulkan tantra prakasa untuk menggempur Tumampel membalas dendam ratu. Tapi Laksana tan sempat pergi, terhalang ilalang kesiluang timbul di negerinya hura-huru. Ditungguakan pada saat lain lagi setelah rusuh padam. Tunda teranta cerita Kamba terkisahkan Sangkartanegara yang sedang bersiap-siap mengurus tahta laku, mengumpulkan para prajurit lengkap dengan senjata, sudah siap tempur berniat akan menyerang ke Sumatera, akan melakukan negeri memperluas jajahan. Telah cukup barisan prajurit, siap dengan serba perlengkapan tinggal menanti komando bunyi-bunyian riuh. Mengiringi langkah prajurit hingga ke pelabuhan, sambil menunggu waktu tiba saatnya berangkat riuh. Rendah suara tidak terpan, suara gagap gempita, tunda dulu yang melangkah pergi. Terkisahkan Arya Wiraraja yang mencari kesempatan, menunggu waktu mulus, menantikan saat yang pasti untuk merebut negara. Tumampel digempera, ia tahu benar-benar tantranya. Singosari sedang pergi, tidak banyak yang tinggal. Sedang Pati yang sudah terpilih bijaksana, disegani oleh rentang dibebaskan, tak pernah ikut campur mengurus mengelola negeri. Pikir Arya Wiraraja kini, sampai waktu raja hilang kuasanya, bagai singa kehilangan kuku taring, ular hingga bisanya. Lalu ia mengirimkan tulis kepada Sang Sri Maharaja Daha, Sang Jayakatwang tersohor. Isi surat termaktub bahwa kini saat yang baik tepat pada waktunya mulai bertempur merebut kekuasaan, sudah pasti akan segera berhasil, tidakkan sia-sia. Juga perihal aturan, bagaimana cara-caranya jurid diperinci, tak terluput ringkasannya. Cukup lengkap isi surat menguraikan yang perlu utusan yang membawanya, tak perlu panjang ditulis. Terkisahkan waktu datangnya disampaikan kepada Raja Kediri. Sang raja berkenan sungguh membaca isi surat, wajah cerah dibarengi, sering senyum lamun menanti masanya. Sekarang datang sendiri, segera manggil Raden Parti dengan Senopati, lalu berunding selesai lalu mengutus, memanggil Gulung-Gulung. Disuruhnya menyiarkan sabda ratu, berhimpun para kohomdan, kumpulkan prajurit, bertalu bunyi canangnya, berdengung bangung seluruh negeri, para pegawai berkumpul. Bala tentara siap menepati yang merintah dan mengatur tantra sebagai dua, yang banyak yang sedikit. Berkata sang senopati, hai kepala barisan yang sedikit, dari utara menyerbu lebih dulu menyerang, menggalakkan sambil memancing si musuh agar supaya disangka jumlah yang menyerang kecil. Sudah pasti musuh kita akan mengejar kita ke arah utara, dan oleh karena itu bagi barisan kuat, awas-awas jangan kelihatan musuh. Sambil mendekati kota bersembunyi hati-hati. Juga kita harus awas, sikap pelaku musuh kita teliti. Bila pergi ke utara, mengejar lawan kita, lekas-lekas kalian ke kota masuk istana serta isinya, rebut sehingga berhasil. Aragani dan Rijana tangkap saja dan bunuh sampai mati. Janganlah diberi ampun, jangan diberi maaf. Nah, itulah perintah harus disurut. Inilah perintah raja. Selesai segera pergi,
bala tentara siaga telah siap dari Kediri pergi ke Singosari bertumpur terpisah. Berbagi dua berduyana banyaknya beribu-ibu. Senang-senang bergembira dasar darah prajurit. Bak harimau kelaparan, lama sudah mereka tak maju prajurit. Tapi dari selatan, meskipun bergembira, tanah diri terpaksa tiada ribut. Berjalan tak banyak ucap, mengendap berhati-hati. Balik bagian utara, itu bagian yang sedikit suaranya bergemuruh, bernyanyi dan bersorak, mengobrak-ngabrik pedusunan maju memasuki negeri. Orang dusun bertabrak berlarian ke dalam kota mengungsi saat itu. Sang raja sedang pesta bersuka, mengumbar nafsu pahitnya Ki Kebo Tanga bersukaan dalam putri. Ketika datang laporan sang baginda diam, tak ambil pusing laporan tidak diacu. Setelah agak lama, datang orang mengusung orang yang tatu, yang menghadang kerusuhan, tanda bunga berang bukti. Sang raja baru sadar, percaya akan benarnya laporan tadi. Baginda lalu mengutus menantu keduanya untuk tampil menghadang menyerang musuh. Tantara mana yang ada sisanya yang sedang pergi. Sang menantu Raden Wijaya segera berangkat, mengirimkan prajurit memburu arah utara. Sedang dan ada raja diwajibkan di keraton harus nunggu sambil menyiapkan laskar, bertugas menjaga puri. Bagaimanakah sang raja dengan Patih Kebo, tengah sang Panji Patih kesayangan ratu, sedang bersuka-suka setelah selesai memerintah dua sang menantu, seperti hilang akal bersuka-suka kembali. Putranda Raden Wijaya dengan semua bala prajurit mengamuk, mengusir musuh tidak merasa cemas, tidak hirau meski lebih banyak musuh bergiliran yang berperang mundur maju saling ganti. Dari Daha Laska, banyak Singosari tunduk oleh Senopati. Gagah perkasa bertempur, puluhan lawanan kalah, yang tangkap olehnya di pihak musuh. Tak lama-lama payah, jumlah tantranya sedikit. Tambah-tambah dari Daha semuanya merasa besar hati. Kawanan banyak beratus serta selatan mendekat, dan Wijaya Tentara Laksa mundur akan meminta bantuan yang sedang menjaga puri. Tidak banyak terlaksanakan sebab tantra negeri sendiri yang dari selatan muncul masuk ke dalam kota. Tambah-tambah Arda Raja sudah takluk bersama laskar ayahanda Wijaya tinggal sendiri. Sang Prabu Kartanegara sangat Patih Kebo Tanga Panji setelah tertawan musuh dan mabuk keduanya. Kini tewas mereka telah terbunuh. Keduanya telah mengangkat terkisah Wijaya kini sendirian tak berteman, tantranya hanya tinggal sedikit. Tetapi karena ampuh, turunan kesatria tak dihirau meski musuh lipat puluh. Benteng keraton layaknya sikapnya tambah berani. Berkat sikap beraninya, berhasil bawa istri dan pura yang lain tidak keburu terpaksa lari meerat disebabkan serentak didesak musuh. Tak dapat lama bertahan, segera meninggalkan puri. Pada saat tinggal tempat, tantranya tinggal 600 lagi, yang lain mati dan tatu dan takluk pada lawan, dan akhirnya dari jumlah 600 tinggal sisa 12. Selama jalan pengiring, di antara pengiringinya yang selamat dan tetap setia hati berempat, patut ditutur sutranya Mira Raja, Sora Nambi, Ronggolawe Patuh Tekun, Gajah Pagen yang keempat. Yang lain tak ada lagi. Yang perlu pula dicatat yang bernama Ki Pedang dengan Dangding. Yang 6 lagi tak tentu, 2 nama di atas. Sama-sama setia hati dan patuh meskipun hidup sengsara mengikuti putra-putri. Selanjutnya mengatru. Simak video berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas Babat Majapahit, lanjutan dari video sebelumnya. Mengatru. Perang pecah tepatnya tahun 1000 dengan 200 lebihnya 90, tambah 2 tahun lagi Daha merebut keraton. Terkisahkan Raden Wijaya Menggung bersama kedua putri serta pengiring yang tangguh. Tinggal 12 lagi dari kota telah lolos. Ke utara mereka berangkat laju, susah payah tak dipikir. Khawatir terkejar musuh yang selalu membuntuti putra-putri yang diburu. Yang dikejar naik gunung turun gunung, melewati lembah dan bukit. Menyeruk pohon rimbuan, mencari tempat persembunyian agar lepas dari musuh. Untuk Raden yang biasa sudah baku, tapi baginya ibu putri yang tak pernah masuk rumpuh terpaksa silih berganti diusung bergotong royong sampai pada tempat sepi serta saman, baik tempat bersembunyi tak mudah dilihat musuh. Mereka lama berhenti istirahat sambil mengobrol dan berunding mereka apa yang patut putra Wiraya Adipati mengajak menyeberang laut ke ayahanda, mengungsi mengharap dapat ditolong. Pertolongan semoga lepas terwujud. Pertama karena wakilnya Tumampel Ratu, pegawainya Sri Narapati, bijak serta cukup umur. Tapi hati Wijaya belum setuju ke Madura, akan mengungsi. Kalau saja bisa menolong, kalau tidak malah rugi, pasti akan dapat malu. Ingat lagi tiada yang akan dituju, untuk menitipkan diri, menghindari kejaran musuh, mengharap selamat diri. Jalan lainlah tertutup. Hati bulat menuju ke sana dulu, terserah nasib diakhiri. Ini itu belum tentu, dan ada penentram hati putranya yang meminta tolong, yang bermaksud akan mencari pelindung. Banyak wida sudah pasti masa tak akan dikabul. Permohonan tak berhasil, mereka berangkat maju. Sepanjang jalan makan bekal sambil lalu buah-buahan dan umbi. Dedawan pucuk-pucuk masuk dusun, tak berani khawatir bertemu musuh. Bila malam mencari gua yang samun, tempat istirahat sepi. Siangnya berjalan terus, lama-lama putra-putri dan pengiring makin repot. Makin lama perjalanan mereka makin jauh, tambah perut tak berisi. Dengan nasi tak bertemu apa yang dapat dicari. Patutlah banyak yang mogok. Kebetulan lewat di sebuah dusun, semuanya bulat hati akan memasuki kampung, karena tak tahu lagi nekat meskipun ditodong. Kampung itu bernama Desa Kedudu. Untuk bagi yang prihatin, yang sedang dirundung bingung dapat lindungan yang widi, lurahnya sigap menolong. Selanjutnya setelah kampung-kampung tahu sang putra dan putri ada di bawah Kedadu ngungsi dan di Singosari, patutnya perlu ditolong. Segeralah bertindak kepala kampung dengan sejumlah pengiring, memburu yang sedang bingung. Raden putra dengan putri dijemput lalu diboyong, disilahkan supaya masuk ke dusun. Putra putri dan pengiring dihormati, dipunjung-punjung dengan suka, senang hati, dengan ikhlas serta ridho. Tapi tak lama tinggal Mukmin di Kedudu, khawatir ketahuan oleh musuh. Sehari semalam pasti lalu memeruskan lakon. Waktu pergi tambah teman dari kampung yang ikut jadi pengiring. Sejumlah penduduk dusun mengantar ke tepi pesisir, memburu tempat perahu. Terkisahkan Raden di dalam perahu sudah dekat ke pesisir Pulau Madura. Di 7 perahu segera menepi, mendarat orang yang lolos. Mula-mula akan ke Sumenep langsung, keburu terhalang maghrib,
Terpaksa waktu diundur, berhenti tengah malam, akan dilanjut besok. Kiasora mengirim setiap waktu membelakan yang diiring, berbaringan di atas rumput, menjadi bantal putra-putri agar nyaman yang leleson. Ronggolawe gajah pagian subuh-subuh ke kota Sumenep pergi, menghadap sambil memohon kepada sang vira wakil yang lain di Tegal Lungur. Agak siang mereka datang berduyun. Wakil Wira Adapati, istrinya turut mengikuti diiringi para pengiring. Mereka datang menjemput. Tak terkira gembira Raden Rataya dari juga para pengiring diterima. Dengan haru sang gembira hati Bakdapa Durian roboh. Mula-mula Wiraraja agak bingung. Perang dengan yang mengatur sekarang menjadi begini. Mau menolong yang buron. Merasa sayang terhadap putra yang turut pada ikut pelapati pada putri dan sang sunu. Tiada tega dia hati meski pikir mundur maju. Ki nanti Pribumi terima tamu dengan ramah serta manis. Sukariang kedatangan berkat terhadap putri dan pada Raden Wijaya. Berdua suami istri bersama-sama menyahut, mengucap terima kasih. Dari penerimaannya terlukis gembira hati. Sama-sama bersalaman kemudian sama pergi menuju arah Kedatung diiringi para pengiring. Tamu di dalam kereta disertai pribumi bersama-sama gembira, muka cerah, budi manis. Di tempat yang akan dituju sajian hidangan rapi. Putra-putri mandi segera berganti pakaian bersih. Tiada ada yang kurang penerimaan pribumi. Para pengiring tak luput dapat jatah masing-masing, sepatutnya secukupnya. Dapat tempat bayat mukmin. Begitu putra-putrinya sungguh sama suka hati. Raden Putra dan Ratanayu sangat diterima baik, dihormati, dimuliakan, diperhatikan sekali. Tempat tidur selengkapnya, kamar mewah pribumi. Pribumi beserta tamu sepasang suami istri sama duduk bercengkerama. Tamu berkisahkan diri memacam-macam pengalaman, suka dan duka pribadi. Tribuana yang terharu menangis terbawa sedih. Air mata berleher, digembirakan sang putri oleh istri Wiraraja. Jangan terus sedih hati. Raden Wijaya sang sunu tak beda dengan sang putri. Hati sedih beserta resah hanya karena lelaki. Kuat tahun mendengungnya tidak mudah turun tangis. Tapi meskipun di ujung oleh sang Widi Dipati, di Hunfrod ditemukan, hati Raden dengan putri tetap saja sedih resah. Raden Putra lebih-lebih, hingga bersumpah di kalbu. Selama hidup di lahir, takkan berhenti upaya. Tidak akan tentram pikiran sebelum negeri warisan Singosari jadi milik. Sudah beberapa minggu, Raden Mamper isi hati pada Arya Wiraraja. Memparkan yang terpikir, menyatakan kehendaknya yaitu merebut negeri. Wiraraja pun menyahut, bila itu yang terpikir, Pamanda sangat menunjung tapi harus hati-hati. Jangan ingin cepat dapat akhirnya kelak mubazir. Anakda pun sudah maklum. Dari hal perkara ini tidak mudah terlaksanakan. Dibelinya dengan pati, dicadangkan dengan nyawa. Anakanda berserah diri pada Pamanda yang tahu lebih paham dan mengerti. Anakanda mohon bantuan agar maksud ini hasil terlaksanakan yang diangan dan Anakandakan berjanji. Bila hal ini terkabul, negara akan dibagi dibagi dua. Separuh nada pribadi, separuh untuk Pamanda. Sebagai pembalas kasih, Wiraraja pun menyahut, hal itu tak jadi pikir. Terserah kehendak putra asal laksana berhasil. Itulah harapan paman dan ada perkara lagi. Bila putranda setuju tidak pun tak jadi pikir. Baginda mendapat paman putranda harus mengabdi. Inilah langkah pertama pada Raja Singosari.
Selama mengabdi, ratu harus keji dengan yakin. Dekati para pegawai, teliti mana yang baik dan mana pula yang jahat. Satu persatu selidik. Bila kelak sudah tentu hasil telitikan teliti, teman tergenggam semua Raden meminta pribadi. Tempat tinggal dipindahkan ke hutan di wilayah Terik. Hal perkasa urus-urus mengurus ke Sri Narapati. Jangan menjadi pikiran asal Raden setuju. Itulah bagian paman ditambah hal lain-lain. Raden Wijaya menyahut. Tadi anakda pribadi menyerahkan pada nama takkan menambah-nambahi. Terima paman ucapkan kata Wiraraja manis. Banyak wit lalu ngutus ke negara Singosari kepada Sang Jaya Katwang. Maksudnya menyusun tulis melaporkan Den Wijaya menyerah akan mengabdi. Isi surat rapi bagus menarik hati Narapati. Maklum, Sang Wiraraja pujangga juru karang ahli tuhas, mahir mengubdi bahasa menggetarkan rasa hati. Ditambah hati sang ratu merasa berhutang budi besarnya tak berharga. Disertai hati yakinlah penuh kepercayaan. Wiraraja memang akan Wijaya Sang Sunu tidak curiga sedikit. Yang ada hati gembira pun abdi yang terpilih. Suratnya langsung dibalas, pintanya disetujui, disambung ucapan syukur. Karena sudah berhasil mengeluarkan Den Wijaya, Baginda bersyukur lagi atas bantuan yang sudah ditutup penghasilan resmi. Seterima surat ratu, Sang Sunu serta mengiringi dengan istri, tidak tinggal serta pengawal sekali pemberi Wiraraja, Laska Madura terpilih, memburu Kediri langsung, tidak dikisahkan lagi. Singkatnya sudah mengamba, Raja sangat mengasihi karena kebijakannya, terampil menata jurid. Sangat berkenan sang ratu, maka sayang, serta kasih tak ngira orang menyamar, mendidik tekad yang asih. Budi bahasa dan tingkah laku dijaga berhati-hati. Hati sang ratu terbujuk, rahasia teraling, terlindungi dari sangkaan. Bila ketahuan pasti kecuali niat gagal, terancam dibunuh mati. Yang mengambah bilang tahun siang malam, tak berhenti meneliti sikap raja. Kalau-kalau ada ciri para pegawai tak lengah, diawasi diselidik. Sudah yakin sikap ratu dan para pegawai, abdi tiada yang diragukan. Sandiwara terus main, Raden mengirim surat ke Madura dengan resmi. Wiraraja yang dituju berkisah lakon mengabdi. Keadaan dan timbangan Sang Arya sudah mengerti, lalu mengirim utusan ke Sri Ratu Singosari. Membawa surat tersuam, bahasa tekan manis memohon diberi tanah kosong di hutan Tarik. Singkatnya, utusan tiba, surat dibaca Narapati. Sedang-sedangnya sang ratu lekat ke Raden kekasih, hutan budi para Arya ditambah terpetik hati, tergoyang dayang bahasa rekan Arya di Pati. Tanah kadar hutan gemblung, tiada harga yang pasti maklum hutan belantara. Ada orang mengirim sang raja sangat gembira, tambah pengeluasan negeri. Karena pikiran itu tak terpikir, hal yang lain permintaan dikabulkan, malah terpikirkan lagi ingin memberi ganjaran pada Wijaya kekasih. Lalu hutan gemblung itu dibuka dan disinggahi, dibuat dibangun desa, dijadikan dusu pengiring, jadi tempat pemukiman dan Wijaya dan pengiring. Yang membuka dan menggembur khusus pengiriman pribadi dibawa dari Madura. Pemberian wali ngeri dapat pula pertolongan dari penduduk yang asli. Terkisah suatu waktu saat membuka hutan terik, sang surya memancar panas. Di antara abdi-abdi ada yang nemukan buah, namun buah belum yakin. Bekerja keras begitu dibarengi panas terik. Terasa haus dan lapar, buah segera dipetik yang hanya satu-satunya dikupas dan dicicip. Yang seorang tidak terus karena rasanya pahit, yang lain lalu mencoba. Ingin pula mencicip tapi tiada yang tahu.
Tak kuat karena pahit, akhirnya datang merumbung karena baru ditemui buah maupun rasa orang ingin tahu pasti. Oleh Raden Wijaya, Rubungan diketahui. Dipanggil rombongan Rubung berdayun beriring-iring. Mereka sama menghadapi peserta buah ajaib. Raden yang memeriksa, yang menghadap ditanyai. Buah diterima langsung dilihat dengan terhati. Raden pun tak tahu nama pohonnya. Tampak asing, hanya satu pohon besar tengah hutan bakal negeri. Bersabda Raden Sunu, "Hei pegawai para abdi, mustahil kalian alpa tidak seorang pun yakin nama buah ini. Tidak ada yang berani." Mereka tampaknya bingung kemudian datang lagi. Yang jauh tempat kerjanya, saling tanya masing-masing. Akhirnya ada seorang tersenyum gembira. Usai setengah umur ternyata mengetahui telah banyak pengalaman nama buah. Tahu pasti lalu menghadap dan putra berkata bersembah takdir. Semoga Raden maklum bila tak mengetahui nama buah itu. Maju Raden bersuka hati. Terima kasih badan, kinilah terbuka hati. Nama buah memang betul, malah ada yang menyaksi. Nama itu dibenarkan. Yang tadinya lupa lagi berpikir Raden Wijaya karena tertarik hati. Patut untuk nama dusun, nama buah kayu. Tadi hanya satu kayu besar. Buahnya rasanya pahit, disusun supaya lancar. Disambungkan Majapahit. Raden sambil tersenyum. Semua para abdi beserta para penggaya, coba catat dalam hati, kampung kita dari mana? Kita sebut Majapahit. Disebut seperti itu. Kayu yang kita temui disebutnya pohon maja. Buahnya rasanya pahit. Kita telah merasakan semua menjadi saksi. Sorak ramai bergemura, sambutan bertubi-tubi. Tanda semua gembira. Mulai berkijau lagi, masing-masing kerjaannya diatur dibagi-bagi. Tak perlu panjang ditutur. Pekajian abdi-abdi banyak tangan yang memegang. Tidak ada yang berani bermain bermalas-malasan. Tidak punya tanda bukti. Setelah siap membangun dan Wijaya pribadi lengkap serta pengiringnya, tiada yang tinggal lagi, pindah serentak bersama. Kini dusunlah berisi. Tak lama kampung tersebut yang hasilnya hutan sunyi cepat ramai berkembangnya. Pada penuh dengan isi bagai ada pekasian datang dari tempat lain. Sudah tampak berpengaruh ciri akan jadi negeri. Tanda bakal kota besar, pusat pemerintahan negeri negara yang kaya raya. Cepat memberikan bukti. Majapahit makin maju. Kian lama tambah hari, penduduk merasa puas. Terkuak rasa prihatin lepas sudah kesukaran yang menjadi beban mati. Kecemasan telah undur, kesedihan sudah lari. Telah dekat pengharapan rasanya, sampailah kini pengorbanan jiwa raga untuk ketentraman hati. Wijaya bulat hatinya tiada saat untuk segera mulai nentukan maksud tabjik telah terbuka. Untuk cepat ke negeri Sumenep langsung segera mengirim surat isi seperti tertulis. Minta pendapat Sang Arya. Saat tiba kini menentang juri untuk merebut kedautan. Tinggal melaksanakan tak mustahil. Tumampel muda disebut, tapi hai, ini terserah pendapat Sang Adipati. Jawab dari Wiraraja. Syukurlah bila sang putra telah yakin dalam perang bisa unggul tapi dapat pendapat. Paman harap putranda akan setuju, tapi paman tak memaksa persediaan putra pribadi. Bukan berupa penghalang akan maksud sang putra yang sudah pasti hanya merupakan usui penambahan ketegaran. Juga agar mengalahkan musuh, tercapainya kemenangan dengan prajurit sedikit. Perang dengan utuh bayi dan caranya paman kian tidak mukil. Paman kan lekas mengutus kepada Raja Traka, meminta agar supaya dia setuju bertempur bersama memerangi Singosari. Pasti dia akan sepakat, sebab dia menaruh dendam hati kepada ayahanda mahrum.
Prabu Kartanegara utusan jidatnya dicap dahulu dan tidak akan terduga perihal peristiwa bahwa sudah ganti raja, sebab ini pasti tidak menarik dan tidak akan mau. Kecuali itu pula kita bujuk iming-iming Putri Ayu, putri penghuni istana, katakan sebagai bukti. Setelah siap membangun dan Wijaya pribadi lengkap serta pengiringnya tiada yang tinggal lagi. Pindahan serentak bersama kini dusunlah berisi. Tak lama kampung tersebut yang asalnya hutan sunyi cepat ramai berkembangnya, padat penuh dengan isi. Bagai ada pekasihan datang dari tempat lain. Sudah tampak berpengaruh ciri akan menjadi negeri, tanda bakal kota besar, pusat pemerintahan negeri, negara yang kaya raya, cepat memberikan bukti. Majapahit makin maju, kian lama tambah hari, penduduk merasa puas, terkuak rasa prihatin, lepas sudah kekuasaan yang menjadi beban hati. Kecemasan telah undur, kesedihan sudah lari, telah dekat pengharapan, rasanya sampailah kini pengorbanan jiwa raga untuk ketentraman hati. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas sejarah tentang Babat Majapahit, kelanjutan dari video sebelumnya. Wijaya bulat hatinya, tiba saat untuk segera mulai menentukan maksud. Telah terbuka untuk cepat ke negara Sumenep langsung, segera mengirim surat isi seperti tertulis, minta pendapat Sang Arya saat tiba kini menentang jurid untuk merebut kedatuan, tinggal melaksanakan, tak mustahil Tumampel mudah direbut. Tapi hal ini terserah pendapat Sang Adipati. Jawab dari Wiraraja, syukur bila sang putra telah yakin dalam perang bisa unggul, tapi ada pendapat. Paman harap putranda akan setuju, tapi paman tak memaksa, terserah putra pribadi. Bukan berupa penghalang akan maksud sang putra yang sudah pasti hanya merupakan usai menambah keteguhan, juga agar mudah menghalaukan musuh, tercapainya kemenangan dengan prajurit sedikit. Perang dengan utuh, dan caranya paman kira tidak mustahil. Paman lekas mengutus kepada Raja Tratar, meminta agar supaya dia setuju bertempur bersama-sama memerangi Singosari. Pasti dia sepakat, sebab dia menaruh dendam hati kepada ayahanda marhum Prabu Kartanegara utusannya. Di jidatnya dicap dahulu dan tidak akan terduga perihal peristiwa itu, bahwa sudah ganti raja, sebab ini pasti tidak menarik. Dia tidak akan mau. Kecuali itu pula kita bujuk iming-iming Putri Ayu, putri penghuni istana, katakan sebagai bukti. Wiraraja ahli reka, tahu mengatur maksud yang serba rapi, agar tidak yang tahu dianggap sewajarnya. Tak disangka bahwa semuanya telah ditipu, tertutup dari bahasa indah, terdinding akal budi. Sang Raja Tarta sangat puas dan gembira di dalam hatinya. Memang sudah ada maksud sekarang, ada jalan, terkabul maksud, dan pula ada yang bantu yang tahu seluk-beluknya keperluan sang parang prajurit. Tak lama sang Maharaja memerintahkan siapa siap jaga jurit. Pahlawan disuruh kumpul para kepala perang,
perlu untuk bersama-sama berembuk Panglima Belantara yang bernama Haimishi Ikeme sebetulnya, yang dibantu oleh dua senopati. Yang pertama si Pitangguh Kosing, yang keduanya telah siap segala apa yang perlu makanan serta senjata menunggu perintah resmi. Waktu itu kebetulan hampir habis akhir tahun Masehi 1292. Tentara Tarta ke Jawa akan bertempur menyerang Kartanegara, padahal tipuan licin. Tapi saat berangkat, waktu semua prajurit akan pergi, diperintahkan oleh sang ratu demi kendaraannya, bukan pula kapal yang kuat dan kokoh seperti kapal sekarang, kapal jung zaman bahari. Belentera di kapal setelah sahu diangkat, layar ditarik. Kapalnya meluncur laju, disulut meriamnya. Sorak-soria gemuruh di atas laut, disambut gema didarai ramai, riuh bukan main. Kapal serentak melancar. Kebetulan angin tertiup baik, layarnya berkemban mulus, kapal-kapal ke tengah, seliweran seperti saling memburu, bagai angsa di telaga, tampaknya dari pesisir laut. Setelah kapal menghilang, yang di darat lalu pulang masing-masing. Terkisahlah yang sedang laju menuju ke selatan. Sepanjang jalan bergembira, tengah laut tak khawatir, tidak cemas, itulah watak prajurit. Berlayar tak berjauhan, tidak boleh sendiri atau masing-masing. Khawatir bertemu musuh atau perahu bajak laut. Perampok lanua tukang semuna tengah laut, atau berlayar kesasar. Jadi harus hati-hati. Yang dituju mula-mula Karimata namanya pulau kecil, lalu ke Pulau Belitung. Maka singgah di sana. Perlu untuk membuat tambahan perahu untuk masuk ke Pulau Jawa, harusnya perahu kecil. Cukup dengan bahan-bahan, cepat-cepat mereka berangkat lagi. Tak ke Pulau Jawa langsung, mereka singgah sebentar. Namun Pulau Karimun Jawa diburu untuk mengatur siasat, caranya muslihat jurid. Beres mengatur tata perang. Masing-masing prajurit telah mengerti. Dua rombongan dibentuk sebagai tentara. Menuju Tuban, di sana harus berlabuh, membantu yang sedang menyerang, siap sepanjang pesisir. Rombongan yang lebih banyak lewat laut, Surabaya didatangi, singgah dulu di Sedayu. Bertiga jadi letusan. Majapahit yang akan langsung dituju menyebut bala bantuan, teman bersama bertempur. Gembira Raden Wijaya kedatangan utusan Tarta Negeri, lalu berunding berembuk, jalannya maju perang. Diperinci apa-apa yang perlu untuk prajurit Tarta agar cepat dapat hasil. Perjanjian disampaikan bila kelak Majapahit unggul jurid, kepada Tarta bersumpah, tanda bahwa perintah agar mengiringi upetinya tiap tahun. Bila sudah menjadi sang raja, memerintah sebuah kerajaan di Singasari. Mengirim pula utusan ke hadapan Jayakatwang Narapati, menerangkan telah putus hubungan pengabdian, sekaligus menentang untuk bertempur, membalas sedih mertua, meluruskan memiliki hak waris. Terkisah sang Jayakatwang setelah mendengar maksudnya yang tertulis, barangnya tidak terbondong, wajahnya merah padam, berhemburan kata kasar dari mulut. Si Wijaya kurang ajar, betul-betul anak iblis.
Tak punya budi susila, kasih sayang dibalas hati dengki, congkak sombong serta angkuh. Hei Pati Senapatya, sediakan bala tentara yang cukup. Lekas, tangkap si Wijaya, serang gempura Majapahit. Dan Pati menyembah hikmat. Hamba siap mengemban perintah Gusti. Hamba juga punya maksud. Tadi ada berita, mata-mata bertugas di tepi laut. Datangnya tentara Cina lengkap dengan alat jurit. Mungkin itulah sebabnya. Maka dia Wijaya jadi berani menganggap paduka musuh, memihak pada Cina. Kalau tidak mustahil menantang ratu sang raja bertambah murka, bernafsu menyabda lagi. Anak setan si Wijaya, rasakanlah apa yang kubuat nanti. Ayu Pati jangan bingung, bersiap siangkan penjagaan pelabuhan, hingga Kuku Pati berpamit menyembuh mengumpulkan prajurit. Dari Tumampel dan Daha, kepalanya yang menghimpun prajurit, pemimpin pasukan ampuh. Sebentar telah siap, berduyun tentara puluhan ribu dibuat 3 bagian. Yang pertama terperinci, kepalanya Aryapati di Surabaya menjaga tugas wajib. Kalau ada musuh masuk, sebabnya pelabuhan untuk masuk ke kota, ibarat pintu harus kuat. Penjagaan maka ditugaskan Pati. Pasukan tentara kedua, rombongan ini yang menuju Majapahit. Pasukan 3 disebut tugas yang diwajibkan. Diberatkan harus menjaga kedatuan, mendampingi Sri Nelandra yang masih tinggal di Puri. Tumampel bak kebanjiran ribut, sibuk seisi Singosari. Orang-orang hiruk pikuk sebab tidak tahu mulanya. Tiba-tiba jenang serentak ditabuh. Lasyakar dikumpulkan. Seluruh menjadi panik. Terkisahkan sebagian laskar tarta prajurit diri. Sartar Isyakar darat berkumpul di Pacekan, dekat Surabaya pasti, sebab maksudnya mula serangan di sini. Sehabisnya mengatur rencana perang, mengempun laskar Kediri, bala tentaranya tiba dari 2 tempat, dari darat, dari air, tak sembarangan menurut ilmu jurit. Laskar Jawa siaga, senjata lengkap, alat prakasis jurit, perahu dan kapal ratusan jumlahnya. Yang besar serta yang kecil diisi laskar, siap siaga berani. Makin dekat isyakar-isyakar orang Tarta dari darat dan air. Ketika terlihat oleh prajurit Jawa, tak ayal menentang jurit lalu ditejing. Tidak berdiam diri, cepat melawan membalas gerakan musuhnya. Gagap suara prajurit, riuhnya yang sorak, bergetar Surabaya. Musuh lawan sama berani, tidak hentinya yang nyerang saling gantian. Meriam terdengar bergemuruan, seluruh nyambur bak mimis. Kapal yang terkena banyak jadi binasa, perahunya lebih lagi dengan isinya. Karena sama sekali ramai sorak beragam se-Surabaya, diiringi bunga bedil serta meriam dengan bunyi-bunyian, melaksanakan maju prajurit. Gelap di medan tertutup aspal bedil, bersinar cahaya api kayak kilat. Dari kecubung beridil, dari mulut meriam berlomba musuh melawan. Tidak yang tak berani saling dekatan, makin ramai yang jurit. Beratus-ratus laskar tewas bertebaran, mayat bertumpuhan tindih, di laut di darat pada rusak tubuhnya, berlumpuran darah mati, kepala pecah, tidak terbilang lagi. Belum terhitung yang hilang anggota badan, kehilangan tangan kaki, yang matanya pecah, yang mukanya terkupas, menyayat mengiris hati, daerah bersemburan air laut merah amis.
Laskar Tarta perangnya habis-habisan, terus maju berani. Laskar Jawa mapan, tapi setelah lama meski mereka berani, tiada tahun lawan datang bertubi. Mulailah Laskar Jawa tak semangat, merasa musuh lebih, tiada harapan dari muka belak. Mereka diobrak-abrik tak kesempatan, Raden Patih merintih. Ada rasa melawan tidakkan kuat, lalu kabur Ki Patih. Tak menghiraukan Isyakar, barisan tambah rusak, tiada ada yang memimpin. Laskar yang tinggal akhirnya juga lari. Laskar Tarta gembira tidak terhingga. Surabaya terijipit, dapat rampasan pula, perahu kapal barang dan senjata tak sedikit, tinggal membawa serangan berhasil. Telah usai membereskan Surabaya, lalu berangkat lagi kini memburu Daha. Nangkap Kartanegara, mereka tak tahu lagi bahwa sang raja dulu sudah lastari, sudah mangkat digantikan Jayakatwang. Tertipu akal licin, akal Wiraja di tengah perjalanan. Urusan bertemu lagi, bertiga banyaknya datang dari Majapahit, menggambarkan Wijaya sang menantu raja akan berserah diri, takluk jadi bawahan. Malah niat sekarang akan menghadap sekali, tapi terhalang karena perang prajurit. Bantu perang melawan sang Raja Daha, tapi mengutus Patih bersama pengiringnya, nyampaikan perjanjian bayar upeti dan kesanggupan menjadi penunjuk jalan jurit. Makin gembira hatinya Tantra Tertar. Lalu mereka pergi tak lama, antaranya ada lagi utusan datang dari Majapahit. Raden Wijaya meminta ditolong lagi, disebabkan saat itu tentaranya merasa kecil hati, kalah oleh Daha sebab pengkhianatan Laskar Tarta. Siap pergi, cepat berangkat mampir ke Majapahit. Setibanya di Daha bertumpur hebat, beruntung Majapahit mendapat bantuan Kediri. Sebaliknya rusak Daha Singosari, terpaksa menyerah yang unggul Majapahit. Telah beres semuanya bersedia, sebab akan perang lagi, menyerang pedalaman menangkap Baginda Raja. Prajurit Majapahit dan Laskar Tarta menjadi satu lagi. Laskar itu dibagi 3 bagian. Untuk mengupung puri terkisah di Daha, kumpulan semua Laskar Daha dengan Siasari, siaga-siaga, awas dan hati-hati. Telah dekat pemimpin Laskar campuran. Orang Daha siap diri, musuh serta lawan ramai. Ngadu senjata, masing-masing asma berani, campur serentak tidak takut mati. Saling tusuk, saling becok, saling tombak, sepak tampar silih berganti. Pasukan Jawa tak kuat terus mendesak Laskar. Prajurit berketi-keti, memaju serempak bak ombak di pesisir. Ramai seorang gemurah seluruh Daha, ditambah bunyi bedil dan bunyi-bunyian, berkumandang bunyi canang, mengingatkan maju prajurit. Bunyi senapan bersuhut tak terhenti, meriamnya bergumurun berdembuan, peluru kayak mimis, pohon-pohonan rebah, prajurit gelimpang, mayatnya bertumpang tindih berserak-serakan. Yang menyerah makin berani, yang menyerang makin berani. Musuh lawan yang tewas tidak terbilang, yang hidup makin berani. Menyerang habis-habisan, benteng ngamuk layaknya darah, menyembur memericak pandang perdagangan, tak ingat akan mati. Serentak maju antara musuh dan lawan prajurit Majapahit. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Babat Majapahit, lanjutan dari
kisah video sebelumnya. Selesai sudah kisah Perang Tunding, Raja Daha bersama putranya berpulang ke rahmatullah. Raden Wijaya maklum, yang bahagia menangkap jurid yang ingin menjadi raja. Sekarang terkabul, tinggal tunggu pengesahan, tiada yang akan menghalangi lagi. Mementang kehendaknya, waktu datang saatnya yang baik, dan Wijaya lalu dinobatkan. Peresmianlah selesai, menjadi ratu masyhur, ratu agung di Majapahit. Raja sebagai Jawa, yakni Jawa Timur. Benda-benda upacara didatangkan dari Daha, Singasari di ibu kota negara. Majapahit negeri Bran, wangi kelak terkenal kemancankara. Bak bintang di malam gelap, yang mulanya dahulu hutan rimba, yang sunyi sepi, sekaranglah berkembang bukan dusun rimbu. Pemukiman asal hutan, yang berjasa Raden Wijaya sendiri. Maka diangkat raja, setelah Raja Majapahit pada saat waktu dinobatkan lalu diganti namanya. Adat lama berlaku kelaziman, para narpati juga jabatan lainnya, jabatan tertentu. Biasa di mana-mana, ganti nama adat itu sudah lazim, demi julukan raja. Sri Nalendra Ratu Majapahit, Kartarajasa Jawa Wardana, terkenal sang pemberani. Ada pula yang menyebut Brawijaya juga terpen. Pertama sebab asalnya permula termasyur, yang memerintah negara. Makin lama negaranya semakin wangi, luas pemerintahannya. Demikian pula pusat negeri, cepat benar melebar luasnya, tumbuh besar dan tambah ramai. Gedung-gedung dibangun, lebih-lebih wilayah puri, bagaikan jadi tanda ibu kota masyhur. Ramai murah sandang pangan, panjang panjung pesisir wukil, loh jinawe tejing terperuha. Maka dapat diingat Narapati, Raja Agung, Raja Bijaksana, yang membantu banyak wit, sang Wiraja Masur yang membimbing sang Sri Narapati agar mencari akal, upaya yang ampuh untuk dapat kemuliaan banyak wit, yang mengajar gula negeri hingga terlaksananya. Jadi tangan-tangan Sri Narapati nomor 2 dari perangkat raja, hampir sama kuasanya di timur. Memerintah sebelah negeri yang lain tak tertinggal. Dapat restu ratu putra Arya Wiraraja, yakni Sora dan saudaranya Nambi, diganjar kepangkatan. Ronggolawe tidak kecuali, dapat pangkat yang seimbang jasa. Lurah pun ikut tertulis. Lurah yang di Kedudu diganjarkan oleh Sri Narapati. Tanah-tanah di sana di bawah Kedudu itu diberikan mutlak, boleh turut-temurun menjadi milik sah kepunyaannya. Tak terliwat semua dibagi, yang setia mendapat ganjaran. Terkias baginda raja, pemurah hati masyhur. Meski sudah menjadi Narapati, senantiasa merasa bukan asal ratu, sekadar menantu raja, keluarga Kartanegara sang Aji, tapi jauh pernahnya. Bukan yang wajib menerima waris, jadi raja dengan jalan perang, keprabuan lewat tempur. Terpikirkan olehnya, agar tidak sengketa nantinya, tentram mengolah negara, semua putra ratu, putra sang Kartanegara, yang jumlahnya semuanya 4 putih, keempatnya ditikah, yang seorang sudah istri resmi, Permaisuri Putri Tribuana, demi yang bertiga lagi, Dija Suhita Juluk. Sebutannya Sri Maharaja Dewi, 2 Pranja Pramita, Gayatri yang busu. Keempatnya lah ditika di antara 4 para putri tadi, seorang dilebihkan, yaitu Dewi Rajapatit, dimasyhurkan Prajana Pramita,
karena putri Narapati dan istri ke-1, karena harakatnya lebih-lebih dari saudaranya, berkuasa penuh perihal istri lainnya, juga ditikah putri Sri Indrawaswari atau Sang Dara Petak. Tapi ini hanya istri selir. Kelahiran beramal Sumatera, kasarannya putri diboyong sekarang yang ditutur. Sang Narapati beranak putri, banyaknya hanya 2, dia Wiyat bungsu, sebutan telah besar, Ratu Dewi Maharajasa Terpen, Putri Junjungan Daha, Sri Tibuana Tunggu Dewi Jaya Wisnu Wardani, yang tua mestika isi keraton, serta terus termasyhur, Sri Brengkahuripan yang wangi, nama waktu kecilnya Sri Gita Raya Ayu. Itulah putri Baginda, Dara Prabu Kartanegara Suragi, tiada anak prianya, tapi pula punya dari Gunik. Ia itu dari para Petak, seorang putra mentereng kala Gemet disebut. Hanya itu putra Sang Aji, berjumlah 3 orang wawangen. Kedatuan turunan mula pertama, yang kelaknya ahli waris Majapahit. Temurun bersambungan, berkisahkan putra Sri Narapati. Kala Gemet pria Sinari, ayahnya sangat kasihan. Anak kanda tersebut hanya putra dari istri selir, bukan dari Narapatya. Kalau tidak mulus, tidak mencapai derajat. Karena sang raja bulat berpikir akan menggantikan putra. Dijadikan pangeran Dipati, calon raja yang memerintah kelak. Bila sang rajalah mengangkat, pengangkatnya harus tentu diangkat menjadi Raja Kediri. Saat itu usianya baru setahun. Menurut hitungan tanggal, dalam tahunan 1200 lebih 95, dijuluki Pangeran Dipati, Sang Sri Jaya Negara panjangannya. Raja Kediri tersohor, masih kecil sang suhun untuk mengurus menata negeri. Imbundalah wakilnya selama sang suhu belum tiba dewasa. Bukan main gembira Sri Indrawasari, mengingat derajatnya lama sudah bertahta Sang Aji, Karta Rajasa Winuwardana Majapahit di keraton. Maka tibalah waktu saat pulang dari alam lahir menuju alam bako. Sang raja almarhumah tercatat tanggal tahun 1309 Masehi. Ribut isi negara. Agamanya masuk Bhattaratri, terutama menyembah sang siswa, jadi jenazah sang raja dibakar tak dikubur, seperti adat cara diban, diambil abunya yang tidak dikubur. Demi lebunya Srinata dikuburkan di tua tempat terpilih, jadi dibagi 2. Sebagian dikubur di Puri, tempat itu yang paling utama, itulah paling sesuai, sebab berupa tugu leluhurnya di Majapahit, yang menjadi pujaan, sedang yang separuh dalam candi dikuburnya. Ia itu dalam candi Sumberjati berupa peninggalan. Sebelum mangkat Sri Narapati memerlukan memerintah orang membuat candi ajaib, dihias arca bagus, tubuh kasar sang raja pribadi, bersikap dewa siwa menunduk. Merundung candi ini ditempatkan dekat Blitar, yaitu di Dusun Simping. Arca itu hiasi ada. Sekarang ini tempatnya Betawi. Disimpannya alam gedung gajah pun disebut Gedung Arca. Tamatlah yang ditutur keanehan di Majapahit. Asalnya upaya Wijaya yang mulus kini tamat riwayatnya. Meninggalkan Majapahit, harum wangi bersinar bak cahaya. Dandang Gula yaitu nama pupuk. Bentuk puisi tenyabang berdiri atas 10 baris. Tiap baitnya bersajak I, A, O, U, I, A, U, A, I, A untuk melusingkan suasana gembira. Gending yaitu lagu. Ada
Menurut pola tembang, suku kata akhir harusnya berbunyi bervokal O atau E. Narapati atau Narapatya, raja kepala seorang banyak rakfaktil. Margapati atau jalan mati, yang menyebabkan mati. Aji yaitu raja panggilan, sebutan bagi raja. Sang Aji yaitu Baginda. Pangkur, nama pupu terdiri atas 7 baris, tiap baitnya bersajak a i u a i untuk melusiskan suasana panas, persiapan perang dan sebagainya. Petya atau pati, pangkat tertinggi di bawah raja. Senapati atau senapatya, kepala perang atau panglima. Gulung-gulang, penjaga keamanan istana raja. Tatu atau luka, cedera dalam peperangan. Mengatru atau nama pupu terdiri atas 5 baris, tiap baitnya dengan bersajak u i o untuk melusiskan suasana prihatin. Yang Widi atau Sansekerta, pangeran, Tuhan yang Maha Kuasa. Diboyong arti sebenarnya dibawa setelah ditaklukkan atau ditundukkan. Leleson atau beristirahat, duduk-duduk atau berbaring santai, melepas lelah. Sang Sunung atau sang putra, sebutan untuk anak raja. Kedatuan atau kedaton, keraton atau istana. Hutan gemblung yaitu hutan yang belum digarap, belum difaktakan. Sri Landrendra atau Sansekerta yaitu Sri Ratu, Baginda atau Raja. Durma, nama pupuh terdiri atas 7 baris, tiap baitnya bersajak a i untuk melusinkan suasana perang atau yang marah. Jalandri atau Sansekerta yaitu samudra atau laut. Lastari atau mangkat atau meninggal. Pacingkan yaitu sejenis tanaman mirip konje, babat pacing seperti pancing di babat. Berserakan tak karuan, ungkapan untuk melusinkan banyaknya mayat dalam peperangan besar. Tegang pati atau berani, mati tak takut mati. Bubu yaitu luka, perkakas penangkapan ikan di kali. Panjang punjung pasir wukul loh jinawe, yaitu ungkapan untuk mengantarkan negara aman tentram. Murah sanda murah, murah pangan. Juluku, yaitu dapat julukan, dapat sebutan. Suwargi atau almarhum, yaitu telah tiada atau meninggal dunia. Wawangan yaitu wangi-wangian, harum-haruman. Bataratri yaitu 3 dewa, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Semoga sejarah babat Majapahit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua untuk menambah wawasan tentang Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu.